Aku akan mencari tahu. Seperti apa rasamu hari ini? Jika kau melahirkanku seorang anak, kau mungkin mewarisi kekayaan keluarga Hou. Mimpi saja. Jangan khawatir. Dia tidak akan tahu. Jika kau masih perawan. Hou Yufan, jika kau berani menyentuhku, aku akan memberitahu nenek. Aku sedang menyentuhmu sekarang. Jadi bagaimana? Siapa lagi kalau bukan kau? As. Kau berani memukulku? Terima kasih. Wanita bodoh, lihat apa yang telah kau lakukan pada dirimu sendiri. Apa kau tahu siapa aku? As. As. Kau. Apa maumu? Pergi. Kau akan membayar untuk ini. Aku tak akan melepaskanmu. Suaranya terdengar begitu familiar. Ponselku mana ponselku? Foto ibu masih ada di sana. Apa dia kembali untuk mengambil ponselnya? Sudah larut malam. Jinqian pasti masih menungguku untuk menidurkannya. Ginseng. Kenapa kau tidak menjawab? Sekretaris Shen. Bicaralah. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Terima kasih. Siapa kau? Orang terakhir yang melihat wajahku. Telah dilempar untuk menjadi santapan buaya. Sekarang kau takut. Bagaimana kau bisa seperti ini? Baru saja menyelamatkan seseorang, dan sekarang kau malah menakutinya. Sekalian saja gunakan kesempatan ini untuk menjajaki keadaan. Apa yang kau inginkan? Aku sudah menikah. Apa yang bisa kuberikan padamu? Tentu lebih banyak daripada yang bisa diberikan suamimu. Siapa yang peduli dengan uangmu yang bau itu? Jangan sok suci. Nyonya Hou. Bagaimana kau tahu aku dari keluarga Hou? Seluruh Haicheng. Tak ada yang tak ku tahu. Kau menikah dengan keluarga Hou. Bukankah hanya demi Wan? Ini cukup untukmu hidup nyaman seumur hidup. Asal kau meninggalkan si bodoh itu. Bahkan orang bodoh lebih baik daripada kalian. 1000 kali lebih baik. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau anjing? Bos, Hou Yufan sudah. Maaf, aku akan kembali lagi nanti. Berhenti. Hahaha. Kenapa kau lari? Aku tidak tahu kau dan Nyonya ada di sana. Ayo pergi. Belum pergi juga. Berencana menginap di sini? Apa dia marah? Tuan Hou benar-benar orang yang kaku. Ibu, sudahkah ibu menemukan orang yang menculikku? Pihak lawan sangat misterius. Aku tidak bisa menemukan mereka. Shen Yungxi. Apa yang dia lakukan di sini? Itu dia. Oh, Shen The film Yungxi. was translated and narrated Kau berani by menyuruh M kekasihmu Media. menculikku? Berpura-pura begitu polos. Kau tetap saja rubah kecil. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Nyonya Hou. Tawaranku. Pikirkanlah baik-baik. Aku sangat berterima kasih karena kau telah menyelamatkanku hari ini. Namun, aku tidak akan meninggalkan Jing Chen. Siapa orang ini?
Aneh sekali. Lancang. Tuan Ho, bukankah kau bilang kau tidak akan menyelamatkan Nyonya Ho? Diam. Aku hanya tidak ingin diselingkuhi. Tapi kau tadi mencoba merebut wanitamu sendiri. Inikah kesenangan orang kaya? Ngomong-ngomong Tuan Ho, Hao Shentian dan putranya akan segera mendapatkan proyek kerjasama grup Wu. Apa kau butuh aku melakukan sesuatu? Sudahkah kau menemukan orang di balik semua ini? No, pihak lawan terlalu berhati-hati. Menarik. Karena dia begitu pandai bersembunyi, maka kita akan mengasapinya keluar. Kau ingin berpura-pura bodoh? Kau sudah cukup lama berpura-pura. Untung dia tertidur. Istriku, Aduh, istriku, sakit. Sakit-sakit pergi. aku tidak merasakan sakit lagi. Kenapa kau belum tidur? Terlalu gelap. Menunggumu. Kau ingin Seseorang masih peduli padaku. Maafkan aku. Lain kali, aku pasti pulang lebih awal. ya? Aku tidak bermaksud untuk menerkammu. Ada apa? Hu Jingchen, Tuan Ho, apa kau baik-baik saja? Begitu aku pulih, seseorang menjadi gelisah. Sisakan satu hidup-hidup, urus sisanya. Baik. Tuan Ho, mereka semua mati. Bersihkan jejaknya, jangan sampai Nyonya tua tahu. Baik, ayo pergi. bawa kotak P3K. Baik, Luka kecilku ini bukan apa-apa. Banyak sekali darah untuk luka kecil. aku benar-benar melihat Tuan Ho. Takut pada istrinya. Aku punya bahan pamer saat kembali nanti. Kenapa kau begitu bodoh? Menerima pisau untukku. Kau juga pernah menyelamatkanku sebelumnya. Jadi itu sebabnya. Apa yang kuharapkan? Tuan, Aku sudah melindungimu begitu lama, dan kau bahkan tidak bisa membunuh 2 orang. apa yang kita lakukan sekarang? Hu Jingchen sudah curiga. Kita lihat saja nanti. Menunggu waktu yang tepat. Baik, Oh, Jing Chen sudah kembali. Cepat makan. Baca berita keuangan hari ini. Bukankah kita sudah membacanya pagi ini? Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Ingatanku sedang tidak baik. How Thought dan Wardrobe. Baca yang lain. Info kemarin. Sencor, saham Sencor. Turun 70%. Turun sebanyak itu. Kalau begitu pasti ada orang yang menjual saham mereka dengan harga rendah sekarang. Selama kita cepat mendapatkannya. Tuan muda, saya tidak mengerti hal-hal ini. Membiarkan mereka menindas cucu menantuku. Ini pembalasan. Nenek, aku sudah kenyang. Aku mau ke atas. Oh, baiklah. Aduh bahuku. Ada apa denganmu? Cepat panggil Dr. Wang. Baik. Tunggu, nenek aku baik-baik saja. Hanya saja. Tempat tidurnya agak keras semalam. Bukankah tempat tidur itu yang khusus dibuat di Italia, yang dirancang oleh master itu untukmu? Bagaimana bisa tidur di sana tidak nyaman? Tunggu sebentar, ambilkan 2 selimut ke kamar. Ya.
Oh, tidakkah kau merasa suasananya agak aneh hari ini? Sepertinya, kita sedang perang dingin hari ini. Apa Jing Chen mengatakan sesuatu yang salah dan membuat Yon 11 kita kesal. Masalah ini harus kutangani sendiri. Urusan keluarga Shen, kau yang melakukannya? Tak perlu terlalu tersentuh. Aku hanya merasa mereka menyebalkan. Sekarang kau akhirnya harus. Apa maksudnya ini? Bukankah kau bilang kamar tamunya dingin? Letakkan di bawahnya, agar tidur lebih nyenyak. Apa kau marah padaku? Beraninya aku marah pada Tuan Ho? Tuan Ho istirahatlah lebih awal. Shen Yongxi, kelakuanmu yang tak masuk akal ini harus ada batasnya. Keluar. Jangan sesali ini. Aku pasti terlalu memanjakannya. Jangan khawatir Nyonya. Pintunya terkunci. Aku berpikiran luas. Aku takkan repot-repot mengurusnya. Kau datang tepat waktu. Aku baru saja akan mencarimu. Apa ini? Surat perjanjian cerai. Shen Yongxi, hanya karena masalah kecil ini, kau ingin menceraikanku. Bukankah ini hasil yang Tuan Ho inginkan? Yang kuinginkan. Tuan Ho, Anda tak perlu berakting di depanku lagi. Shen Yongxi, bisakah kau mengatakan apa yang ingin kau katakan? Baiklah. Kalau begitu biar kutanya. Karena kau mencurigaiku. Punya motif terselubung menikahi keluarga Ho. Kenapa tidak bilang saja? Bagaimana kau tahu? Pura-pura bodoh. Lalu memakai identitas pria bertopeng untuk menipuku. Aku tak ingin kau. Cukup. Akhiri saja di sini. Aku pura-pura bodoh. Untuk memancing. Dalang dibalik percobaan pembunuhanku setahun lalu. Kebakaran itu bukan kecelakaan? Aku jadi orang bodoh. Tapi ada yang mau menikah denganku. Bagaimana mungkin aku tidak mencurigaimu? Sekarang kau tahu. Kau hanya orang bodoh, yang dungu. Kau. Aku tak mengatakannya sebelumnya. Karena aku tak tahu The film was bagaimana menjelaskannya translated padamu. and Dan aku narrated takut by kau Ed marah. Media. Maafkan aku ya. Itu bekas luka bakar di punggungmu. Ya, Bagaimana bisa terjadi? aku menyelamatkan seorang anak dari kebakaran setahun lalu. Kau menyelamatkanku. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Aku sudah mencarimu begitu lama. Tak masalah asalkan kau aman. Bodoh. Ada berita. Shen Qingqi. Trik yang sama. Kau pikir aku akan terjebak lagi? Apa kau mau aku ikut denganmu? Kalau begitu aku akan membantumu. Apa imbalannya? Imbalan macam apa yang kau inginkan? Shen Yongxi, aku sudah memberimu kontraknya. Mana kartu memorinya? Baguslah. Jangan lupa, kau berjanji pada ayah. Kau seharusnya membantu perusahaan Shen. Dapatkan kontrak perusahaan Ho. Dia tidak memberiku kontraknya. Kenapa aku harus membantunya? Yongxi, jangan bicara begitu. Ketika perusahaan Shen semakin kuat, itu juga akan menguntungkanmu kan? Benar. Jika kau tidak membantu, aku akan memberitahu ayah saat aku kembali. Kau menertawakan apa? Kau mencuri kontraknya. Kau tahu watak ayah jika dia tahu. Ibu, Yongxi, jangan menakuti adikmu. kalian berdua mengulur waktuku. Apa yang kalian coba lakukan? Tentu saja. Bagaimana aku mengulur waktu? Aku mengerti. Lihat siapa yang datang. Apa? Kamu Hong Xiu Shen Qingqin. Kalian dicurigai telah menghasut kejahatan. Polisi, Anda salah. Kami, warga negara yang taat hukum. Betul. Kami tidak melakukan apa-apa. Begitu kan? Tahu, Orang ini. Kau
Kau pasti mengenalnya. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Nyonya Shen, kaulah yang memberiku uang. Kau menyuruhku menunggu Nyonya Ho di sini dan menabraknya. Kau memfitnahku. Aku tidak mengenalmu sama sekali. Pak Polisi, saya tidak bohong. Saya punya bukti yang memberatkannya. Ikutlah dengan kami. Ibu, aku tak mau dipenjara. Ibu, Shen Jidong, Ye Hongxiu, dan Shen Qingqing telah menerima hukuman mereka. Selanjutnya, giliranmu. Air-air ini, bagaimana pengawasannya? Dia dijaga ketat seperti benteng. Tak ada jalan masuk. Kau idiot. Apa kau tak bisa mendekatinya dari sudut lain? Apa maksudmu? Hu Jingchen. Peduli pada Shen Yongxi itu kan? Jika terjadi sesuatu pada Shen Yongxi, dia tak akan bisa lolos. Ayah sangat pintar. Aku akan mengawasi Shen Yongxi itu. Hentikan ide-ide konyolmu itu. Sudah aku bilang targetkan keluarga Shen. Apa yang menarik dari keluarga yang berantakan seperti itu? Ku dengar, Shen Yongxi tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Mungkin kita bisa memanfaatkan itu. Shen Tua, para pemegang saham lain sedang menjual saham mereka. Jika ini terus berlanjut, kita juga harus menjualnya. Kalian berdua jangan khawatir. Aku sudah menghubungi Tuan Wang dari Graham Real Estate. Dia akan berinvestasi. Ayah sudah memimpin Shen Court selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih begitu naif? Apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, bukankah ayah akan menyerahkan Shen Court kepada Greenland? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tuan Wang sudah setuju. Tuan Wang selalu didorong oleh keuntungan. Kenapa dia begitu baik kali ini? The film was Masuk akal. translated and Tuan Wang narrated tidak by pernah beramal. Media. Dia pasti punya motif tersembunyi. Mungkin dia ingin menelan seluruh Shen Court. Jangan bikin panik. Keluar. Kau yang seharusnya keluar. Apa maksudmu? Aku memegang 51% saham Shen Court. Artinya, mulai sekarang, aku yang bertanggung jawab atas Shen Court. Mustahil. Kau pasti memasukkan ini. Jika ayah tidak percaya, ayah bisa tanya pengacara. Seseorang, usir sampah masyarakat ini dari sini. Dasar anak durhaka. Jangan khawatir para pemegang saham. Karena aku telah mengambil alih Shen Court, tentu saja aku tidak akan membiarkannya bangkrut. Kau belum pernah mengelola perusahaan. Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Kita lihat saja nanti. Apa yang kau lihat? Terlihat sedih? Laporan keuangan Shen Court. Seharusnya aku tidak menyombongkan diri kepada Dewan. Bagaimana aku akan menutupi lubang ini? Bukankah ini mudah dipecahkan? Bagaimana? Sepertinya. Tidak semudah itu untuk dipecahkan. Bagaimana? Cara menyelesaikannya. Apa tadi? Ingat, Baiklah. Pertama konsolidasikan sumber daya perusahaan, lalu urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. 3 jam kemudian. akhirnya selesai. Aku sudah mengajarimu selama 3 jam. Sekarang saatnya membayar biaya lesku. Apa? Aku akan bekerja. Kenapa kau di sini? Demi bertahun-tahun aku membesarkanmu. Biarkan aku kembali ke Shen Court. Saat kau memaksa ibuku sampai mati dan membiarkan perempuan jalang itu menggantikannya, kau tidak membicarakan ikatan kita saat itu. Kau begitu kejam, kau ingin melihatku berakhir di jalanan. Itu salahmu sendiri. Berhenti, jangan pergi. Lepaskan. Kau yang lepaskan. Kau baik-baik saja. Tuan Ho, Keluar. Kenapa kau kembali? Untuk mengambil berkas. Lain kali kau bertemu orang seperti ini, suruh saja satpam mengusir mereka. dasar anak durhaka. Seharusnya aku mencekikmu saat lahir. Maaf, aku akan mengembalikan tempat sampahnya. Anda Shen Jidong? Bos kami meminta kehadiran Anda. Masuk. Siapa bosmu? Anda akan tahu setelah masuk. Pergi. Kemana?
Ayo pergi. Shen Yenzai mewarisi grup Shen. Kurang ajar, kau menghancurkan keluargaku. Dan mencuri segalanya dariku. Aku takkan membiarkanmu lolos begitu saja. Selera Anda sungguh bagus. Ini harta karun toko kami. Ini bisa menangkal roh jahat dan membawa keberuntungan. Harganya 10 juta. Lumayan. Cocok sekali denganmu. Nek ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerima ini. Ini hadiah dari nenek. Kalau kau tidak menerimanya, nenek akan sedih. Shen Yungxi, bocah nakal. Bagaimana kau bisa keluar jika ibu tidak menanggung semua kesalahan dan menanggung semuanya? Semua ini salahmu. Apa aku menodongkan pisau ke lehermu dan memaksamu untuk menculikku? Jika bukan karenamu, aku masih akan menjadi putri kesayangan keluarga Shen. Kau menghancurkan segalanya untukku. Kalian berdua benar-benar keluarga. Sama-sama tak tahu malu. Nona Shen, semua ini terjadi karenamu. Kau yang menyebabkan ini. Nek, The film jangan was buang-buang translated nafas untuknya. and Dia sudah tak narrated bisa by diselamatkan. Media. Shen Yungxi, jika aku jatuh, kau ikut denganku. Hahaha. Aku ingin kau mati bersamaku. Panggil ambulans. Tunggu. Nek. Kurasa aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Pisaunya menusuk langsung. Itu menyelamatkanku. Syukurlah. Mustahil. Bawa dia pergi. Shen Yungxi. Kenapa kau tidak mati saja? Ayo pergi. Lepaskan aku. Berlutut. Kau. Siapa kau? Ada apa ini? Beraninya kau memperlakukan tamu kehormatanku seperti ini. Kau. Apa rencanamu? Aku bisa membantumu. Aku bisa membantumu. Rebut kembali perusahaan Shen. Apa? Syaratnya? Sederhana. Dengarkan saja aku. Ini akan sangat mudah. Benturan yang cukup keras. Pengawal bilang kau terluka. Hah? Aku tidak terluka. Mana lukanya? Coba kulihat. Tunggu sebentar. Kau jangan macam-macam. Mengambil kesempatan kan? Apa yang kau pikirkan? Kau istriku. Bagaimana mungkin aku mengambil kesempatan? Ini hakku. Aduh. Oh, benar. Di mana Shen Qingqing? Dikunci. Aku dengar para penjaga bilang. Ada yang salah dengannya. Ajak aku melihatnya besok. Baiklah. Terima kasih atas semua restu kalian. Aku nona tertua dari keluarga Shen. Dia gila keracunan. Seharusnya begitu. Bagaimana kau ingin menanganinya? Mulai sekarang semua yang ada di keluarga Shen adalah milikku. Shen Qingqing. Apa kau ingat siapa aku? Kau. Aku ingat. Kau Shen Yungxi yang imut itu. Tapi bukankah kau sudah mati? Jangan khawatir. Aku akan hidup dengan baik. Untuk melihat kalian semua mendapatkan balasan yang setimpal. Pergi. Menjauhlah dariku. Pergi kalian semua. Pasti kau. Kau yang membuat mereka datang. Aku akan membunuhmu. Karena dia gila. Kirim dia ke rumah sakit jiwa. Luka yang kau torehkan pada ibuku. Akan kubuat kau gigih, jari demi jari membalasnya. Ayo pergi. Akulah nona sulung sejati keluarga Shen. Mulai sekarang semua yang ada di keluarga Shen adalah milikku.
Aku tak percaya. Dia ternyata orang seperti ini. Pandai sekali bersandiwara. Dasar manusia tak tahu diuntung. Apa yang kau bicarakan? Kalau ku dengar kau bergosip di sini lagi, keluar dari keluarga Hu. Ada apa, Nek? Tidak ada apa-apa. Nek, Jing Chen bilang jangan kasih tahu kamu. Ayahmu kemarin, saat wawancara, mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Berita terbaru, Nyonya keluarga Hu ternyata seorang wanita cantik dan kejam. Komentar 1. Kapan sih wanita jahat ini menemui ajalnya? Komentar 2. Jahat membuat ayahnya bangkrut dan dipukuli. Komentar 3. Istri si Elhof, mungkinkah keluarganya seperti dia? Xian Jidong. Kau akan melakukan apa saja? Untuk kembali ke Shenkop, kan? Tuan Ho datang. Halo Tuan Ho. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Istri Tuan Ho. Sekarang menjadi sasaran semua orang. Dia menyebabkan The saham film was Whole Corp kita translated and turun 50%. narrated by M Media. Kau harus memberi kami penjelasan untuk masalah ini. Tuan Ho, Whole Corp bukan milik Anda sendiri. Anda harus bertanggung jawab kepada semua pemegang saham, Jadi kau ingin menyingkirkan Shen Yongxi, dan melepaskannya dari Whole Corp. satu wanita bisa mempengaruhi Hu Corp. Sepertinya perusahaan ini perlu dibersihkan. Aku melakukan ini untuk Whole Corp. Baiklah. Tak perlu merusak keharmonisan kita. Untuk orang luar. Jing Chen, kami tahu kau punya hubungan baik dengan keponakan iparmu. Perasaanmu pada dia cukup kuat. Tapi, kau juga perlu memikirkan Hu Corp. Benar kan? Benar. Jika dia bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, lebih baik mencopotnya sebagai CEO sebelum dia membahayakan warisan Whole Corp yang telah berusia puluhan tahun. Ya, posisi CEO tidak bisa diputuskan dengan tergesa-gesa. Aku setuju. Posisi CEO. Terserahlah. Macam-macam benangku. Dia masih agak hijau. Kau sudah kembali. Pekerjaan melelahkan. Perlu mengisi ulang tenaga. Aku tahu segalanya. Maafkan aku. Aku telah menjadi beban bagimu. Jangan bicara begitu. Mulai sekarang. Aku menganggur. Harus mengandalkan istriku untuk menghidupiku. Tuan Ho, di belakang Xian Jidong, pasti ada seseorang yang menarik ulur. Rekeningnya memiliki sejumlah besar uang yang tidak diketahui asalnya. Terus selidiki, ya? Xian Jidong sepertinya tidak mengincarku. Kenapa kau bilang begitu? Nah, lihat. Di permukaan dia menyerangku. Tetapi pada akhirnya, kaulah yang mengundurkan diri. Jadi target orang ini adalah kau. Kau sudah cukup pintar. Bukankah itu semua berkat ajaran Tuan Ho? Aku punya rencana. Rencana apa? Bagaimana kalau begini? Kita akan melakukannya dengan caramu. Kakak ipar. Hei! Mau kemana kau? Belum kapok juga. Hu Jinchen bukan lagi CEO-nya. Kenapa tidak ikut denganku? Aku sudah lama ingin mencicipi mulut kecilmu itu. Kata-kata yang itu lagi. Tidak bosan kau mengatakannya, aku muak mendengarnya. Pergi, tahu ku bilang nenek. Kau. Siapa? Hu Jingchan. Kau lagi? Masih merasa jadi CEO Hu Corporation? Kau ini. Jangan sampai ku bilang Nana.
bukan menjadi CEO Corporation. Takkan menghentikanku menghancurkanmu. Kita lihat berapa lama kau bisa sok kuat begini. Mulai sekarang serahkan kerja kotor ini pada orang lain. Benar, bagaimana perkembangan Shen Jidong? Jangan khawatir, dia pasti terpancing. Shen Yongxi, Kau tak pernah menyangka akan memohon padaku untuk kembali ke St. George kan? sekarang kau kembali ke Sancor. Rumor-rumor tersebut online. Bisa dibersihkan kan? Bohong. Kata-kataku yang mana yang tidak benar? Bukankah kau yang memaksaku keluar dari Senkor dan membuatku tak punya apa-apa? Kalau bukan, karena ibuku memberimu modal awal. Kau takkan bisa membangun Sancor. Kau menikmati keuntungan yang diberikan ibuku. Memelihara wanita lain di luar. Dan akhirnya kau yang menyebabkan kematian ibuku. Diam. Kami suami istri. Apa yang menjadi miliknya adalah milikku. Kalau bukan karena kau bajingan, ibuku takkan. Shen Jidong sepertinya. The Bukankah film dia was duluan? translated Siapa yang memaksa and untuk mengungkap narrated by perselingkuhanku? M Aku Media. takkan membiarkan Ye Hong Siu melakukannya sendiri. Jadi kau diam-diam menyetujuinya? Bangsat kau. Baiklah, kalau begitu. Tak usah banyak cincong. Sekarang, bubuhkan sidik jarimu di sini. Semua saham. Pindahkan padaku. Mimpi. Ini bukan urusanmu. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan dia. Aku hampir lupa. Kau bukan Tuan Ho lagi. Apa yang bisa kau lakukan padaku, Hal? Kau tertawa. Tertawa apa kau? Shen Jidong. Apa kau sungguh berpikir semuanya ada di bawah kendalimu? Apa maksudmu? Hai Hal. Tak ada bukti sekarang ya? Lupa memberitahumu. Ini bukan rekaman. Ini siaran langsung. Kau menjebakku. Song Yan, bawa dia ke kantor polisi. Baik. Cepat ikuti dia. Lihat dia mau kemana. Jangan sampai dia curiga. Mengerti. Ada apa? Ayah gawat. Lihat beritanya. Pembunuh Shen Jidong, dasar tak berguna. Bagaimana ini? Opini publik berbalik sepenuhnya. Dewan direksi bilang mereka ingin mengundang Hu Jinchen kembali. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan dia takkan bisa membalikkan keadaan. Tuan Ho gawat. Polisi sedang mencariku kemana-mana. Kau harus selamatkan aku. Dasar sampah tak berguna. Ya sampah tak berguna. Aku tak mau dipenjara. Beri aku uang. Aku akan cari cara kabur ke luar negeri. Kau masih berani minta uang padaku? Pergi. Pergi dari sini. Tuan Ho. Kau mau memutuskan hubungan. Kubilang ya. Kalau kau tak melindungiku, aku akan bilang ke Hu Jinchen sekarang juga. Kalau kau yang merencanakan semua ini, berani kau. Aku sudah tak punya apa-apa lagi. Tuan Ho, sebaiknya kau jangan macam-macam denganku. Hai Tuan Ho, pikirkan baik-baik. Namun, aku bukan orang yang penyebar. Kapan rahasia ini bisa disembunyikan? Entahlah. Payah. Ayah. Kau. Dia. Mati. Ah. Cari tempat. Dan kubur dia. Gerak. Ada kecelakaan di jalan. Saat ditemukan dia sudah. Kau baik-baik saja. Dia mendapatkan balasannya. Sayangnya, kita tidak bisa menemukan dalangnya. Pasti ada cara lain. Ayo pergi. Biar Song Yan yang urus ini.
Tuan Ho, dia masih bernapas. Jing Chen, ada kabar dari rumah sakit. Jangan khawatir. Begitu dia bangun, rumah sakit akan segera memberitahuku. Tuan muda, dua direktur dari perusahaan Ho bilang ingin bertemu denganmu. Aku tidak mau bertemu mereka. Baik, Tuan. Tunggu. Mereka datang menemuimu. Apa mereka ingin kau kembali ke perusahaan Ho? Ya, Kenapa kau tidak mau bertemu mereka? mereka berani mengganggu istriku. Apa mereka masih mengharapkan sambutan hangat dariku? Mereka sudah menunggu 2 jam. Kenapa Tuan Ho belum keluar juga? Kalian memaksa Tuan Ho mengundurkan diri, dan bahkan menghina istrinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tapi saat itu perusahaan Ho memang terpengaruh karena Shan Yongxi. Tapi nyonya difitnah. Aku tidak tahu itu. Apa aku harus minta maaf pada seorang wanita? Ya, kita harus minta maaf pada nyonya. Selama dia berbisik di telinganya, Kirim sesuatu ke kediaman Hout untukku. Nyonya, ini adalah tanda kecil permintaan maaf kami. Aku tidak bisa menerima hadiah tanpa alasan. Tolong bawa kembali hadiah ini. Nyonya, kami salah paham sebelumnya. Kami di sini khusus untuk meminta maaf. Orang yang mencelakai Jing Chen belum ditemukan. Sebaiknya jangan membuat musuh untuknya. Aku mengerti. Lagi pula semua orang melakukan ini demi kebaikan keluarga Ho. nyonya sungguh bijaksana dan pengertian. Tapi perusahaan Ho sekarang membutuhkan Tuan Ho untuk kembali dan memimpin. Aku akan bicara dengannya. Terima kasih nyonya. Kau terlalu mudah diajak bicara. Selalu baik untuk menjaga hubungan baik. Lagi pula, suamiku sangat hebat. Tentu saja aku ingin semua orang tahu. Kau memanggilku apa barusan? Bukan apa-apa. Ulangi lagi. No. Baiklah, baiklah, ku bilang. Kau. Ini siang hari. Nenek sendirian, dan sangat bosan. Saatnya punya cicit. Untuk menemaninya. Aku belum mati. Terkejut. Apa? Kau menyelamatkanku. Awalnya aku tidak ingin menyelamatkanmu. Setelah semua kejahatan yang kau lakukan, siapa yang ingin membunuhmu? Itu. Tuan Ho, aku bisa memberitahumu. Tapi, kau harus memberiku 10 miliar dan dengan aman, mengirimku ke luar negeri. Macan tutul tak bisa mengubah belangnya. Kau, Orang itu benar-benar bekerja sama. Dengan orang bodoh seperti itu. Sepertinya, mereka benar-benar putus asa. jangan mendekat. Mendaulah dariku. Pembunuhan adalah kejahatan. Jangan khawatir. Ini rumah sakit suamiku. Takkan ada yang tahu. Tolong, seseorang. Diam. Kenapa Tuan Ho belum keluar juga? Kau bilang. Jika foto-foto ini bocor. Orang itu. Baik-baik. Aku akan bicara. Sama sekali jangan mengungkap bahwa aku masih hidup. Jangan publikasikan. Katakan padaku. Siapa dia? Hao Shantian. Itu dia. Benarkah paman keduamu? Tapi dia sangat melindungimu sebelumnya. Siapa yang akan mencurigai seseorang yang begitu tidak tertarik pada ketenaran dan kekayaan? Jadi apa yang akan kau lakukan? Dia bisa bersembunyi begitu dalam. Dia pasti tidak akan mudah dihadapi. Bahkan orang yang paling tenang sekalipun, begitu mereka kehilangan sesuatu yang penting, akan menunjukkan warna aslinya. Kau berpikir, Tuan Ho. Proyek resor ini. Aku telah mengikutinya selama ini. Bagaimana? Bisa kau tiba-tiba mengganti personan? Proyek resor hampir selesai. Tentunya paman kedua tak dibutuhkan Aku lagi. sudah berusaha keras. Dan kau menggantikanku begitu saja. Kau memperlakukanku. Aku hanya khawatir bahwa orang yang mengambil alih tidak akan mengerti prosesnya dan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Jangan khawatir paman kedua. Aku tahu semua yang telah kau lakukan. Apakah dia tahu tentang hal-hal itu? Saat tiba waktunya untuk memberi penghargaan atas kontribusi.
Tentu saja aku tidak akan membiarkan paman kedua menderita. Kubilang, jejaknya sudah dihapus bersih. Bagaimana mungkin dia tahu? Tapi ayah istriku, baru-baru ini menghilang. Polisi bilang, dia terakhir terlihat di dekat vilamu. Bukankah aku sudah menghancurkan rekaman pengawasnya? Bagaimana polisi bisa melacaknya kembali ke tempat itu? Istri keponakanku punya ayah yang hilang. Paman, apa kau benar-benar tidak tahu apa-apa? The film Saya, was bagaimana aku bisa tahu? translated and narrated Aku bahkan by belum M pernah Media. bertemu dengannya. Baguslah. Aku hampir berpikir, paman kedua dan Xian Jidong berkonspirasi untuk menjebakku. Bagaimana mungkin aku berkonspirasi dengannya? Jing Chen, sejak orang tuamu meninggal, aku sudah memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku tidak akan menyakitimu. Siapapun yang mencoba menyakitimu, benar begitu kan? Tentu saja. Apakah seseorang sengaja mencoba untuk memecah belah hubungan kita? Jangan khawatir, paman kedua. Tentu saja aku lebih mempercayaimu. Yongxi, makanlah lebih banyak. Ya, Ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan? tidak sama sekali. Aku mungkin masuk angin tadi malam. Ini, minumlah sup panas ini, agar kau hangat. Ini, hangatkan dirimu. Aku akan membawanya ke rumah sakit dulu. Hei, tunggu. Nenek, Yin 11 seperti ini. Bagaimana kau masih bisa? Jangan khawatir. Kurasa, Yun 11 hamil. Benarkah? Cepat panggil Dr. Wang. Ya. Selamat Tuan He. Nyonya sedang hamil. Bayinya sudah berusia 6 minggu. Janinnya sangat Oh, sehat. itu luar biasa. Akhirnya aku bisa menggendong cicitku. Apa yang perlu aku perhatikan? Apakah ada yang tidak boleh dia makan? Atau tidak boleh dia pakai? Bagaimana seharusnya kita merawatnya? Dan Aku akan membuat daftarnya. Ikuti saja persyaratan di dalamnya. Itu saja. terima kasih. Terima kasih Tuan He. Bayinya baru berusia 6 minggu. Apa yang bisa kau dengar? Tumbuh besar sekali. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti itu. Nenek. Lagi pula ini pertama kalinya dia menjadi seorang ayah. Tak terelakkan kalau dia sedikit gugup. Lihat istrimu. Betapa dia peduli padamu. Mulai sekarang, kau harus memperlakukan istrimu dengan baik. Aku akan pasti merawatmu dengan baik. Kau dan bayinya. Ayah. Ini gawat. Hu Jingchan mengambil semua proyek kita. Semuanya. Hou Jingchen itu. Dia bilang dia peduli padaku. Ingin meringankan beban kerjaku. Sebenarnya, dia hanya ingin melemahkan kekuasaan di Hu Corporation. Mungkinkah dia tahu apa yang kita telah lakukan? Namun, beberapa waktu lalu, dia menyebut Shen Jidong. Sepertinya dia sedang menguji reaksi kita. Apa yang harus kita lakukan? Dia tidak akan lapor polisi, kan? Jangan panik. Kita sudah mengurus buktinya. Seperti yang diduga ayah selalu berpikir ke depan. Tapi, sekarang para anggota dewan itu, semuanya memihaknya. Para oportunis pengecut itu. Nah, apa yang kita gunakan untuk melawannya demi Hou Corporation sekarang? Apa yang tidak bisa aku miliki, tidak akan dia miliki juga. Kemarilah. Mengerti? Aku akan segera mengurusnya. Sayang, kau sudah pulang. Apa semua ini? Ini semua hadiah yang dibeli Tuan Hao untukmu, Nona. Kenapa semuanya baju? Aku melewati mal dan membelinya karena terlihat bagus. Kita bahkan belum tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Pasti akan jadi gadis cantik sepertimu. Gadis cantik.
Bagaimana kalau laki-laki? Ya sudahlah, belikan dia beberapa baju. Jika anak itu tahu ayahnya sangat bias, dia pasti akan ribut. Jadi anak baik. Jangan ganggu istriku, oke? Kau dengar aku? The film was Apa ini? translated and Buka dan lihat. narrated by M Media. Wow, Anak-anak punya hadiah. Bagaimana mungkin istriku tidak punya? baiklah. Kau semakin mahir dalam hal ini. Ngaku. Apa kau diam-diam ikut les? Apa ini perlu diajarkan? Oke. Tuan Hou memang berbakat alami. Belajar sendiri. Aku cepat belajar. Di bidang lain juga. Mau coba? Dokter bilang jangan macam-macam. Oh, Terima kasih suamiku. Aku suka sekali. benar. Shenkord sedang dikelola oleh Song Yan. Setelah kau melahirkan, itu akan diserahkan kepadamu. Sayang. Kau sangat pandai mengatur segala sesuatunya. Ya, aku kan suamimu. Tuan Hou, Hou Yufan berhubungan dengan seseorang dari Shengxi Group. Sepertinya mereka telah mencapai semacam kesepakatan. Haruskah kita ikut campur? Apa? Proyek terbesar perusahaan saat ini. Penawaran tanah Chengnan. Karena pamanku sangat ingin kembali ke Hou Court. Mari kita bantu dia. Tuan Hou, kau bersumpah akan mendapatkan tanah Chengnan. Sekarang tanah itu telah direbut oleh Shengxi. Kau berutang penjelasan pada semua orang. Ya. Kita telah mengerahkan banyak upaya untuk ini. Tapi tawaran Shengxi hanya 10.000 lebih tinggi dari kita. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Apa maksudmu? Apa kau bilang ada pengkhianat di perusahaan? Hanya dia yang tahu. Batas bawah penawaran. Benar. Apa kau bilang? Tuan Hou adalah pengkhianatnya? Tidak perlu berdebat. Ini salahku. Tanah ini sangat penting bagi perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Kau pikir kata maaf yang sederhana bisa membebaskanmu dari tanggung jawab? Jing Chen. Hou Corp selalu memberi penghargaan dan hukuman yang sesuai. Sebagai CL, kau harus memberi contoh. Aaron, Hukuman apa yang menurutmu pantas untuk kupaman? Ketidakmampuan. Tentu saja menuntut pengunduran diri. aku tidak setuju. Hou Corp menjadi perusahaan top Haichen. Semua berkat Tuan Hou. Itu semua karena dia. Apa kau bilang? Semua orang di sini adalah penunggang gratis? Bukankah begitu? Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau seharusnya di rumah, diam di tempat? Aku tidak bisa hanya menontonmu. Diintimidasi oleh orang lain. Keponakanku. Semua orang yang hadir di sini adalah anggota elit Hou Corp. Bagaimana kau bisa berbicara kepada mereka dengan begitu tidak hormat? Anggota alit yang kulihat hanyalah sekelompok orang yang suka melempar tanggung jawab. Apa yang kau tahu perempuan? Rambutmu panjang tapi akalmu pendek. Kurasa, itu Hou Jingchan yang biasanya terlalu memanjakanmu, sehingga membuatmu melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Saat Jingchen memimpin Hou Corp menuju kejayaannya, aku tak mendengar kalian memujinya. Sekarang hanya karena sebidang tanah, kalian begitu bersemangat untuk mengutuknya. Langkah yang cerdik, membuangnya seperti sepatu usang. Kau, beraninya kau mengatakan itu? Aku tahu kau akan bertanya. Ini laporan keuangan Hou Corp selama masa jabatan Jingchen. Laba bersih perusahaan meningkat secara linear setiap tahun. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya tahun lalu, turun 50%, jika aku ingat dengan benar. Keponakanku, apa yang kau katakan agak bias bukan? Dalam bisnis, ada yang namanya keuntungan yang dijamin. Paman kedua benar. Jadi bukankah wajar jika kesepakatan tanah ini kehilangan sejumlah uang? Omong kosong belaka. Jika bukan karena arogansi Hou Jingchan, kita tidak akan kehilangan tanah itu. Kudengar tawaran kemenangan Shengxi hanya 10.000 lebih tinggi dari Hou Corp. Apa kau benar-benar percaya bisa ada kebetulan seperti itu? Kita sudah membahas ini. Hanya suamimu yang tahu harga dasar penawaran. Harga dasar memang ditetapkan olehnya, tapi orang lain yang tahu harga dasar adalah kau.
Atau mungkin, taman kedua. Keponakanku, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu keluar. The Kita film lihat was siapa yang berani. translated and Jinten, narrated aku by tahu kau sayang Amelia. pada keponakan iparmu. Tetapi bahkan di saat seserius ini, kau tak bisa membiarkannya bertindak sembrono dan membuat tuduhan palsu. Entah itu tuduhan palsu atau bukan. Semua orang bisa melihatnya sendiri di ponsel mereka. Jadi dia pelakunya. Dia mengkhianati rahasia perusahaan. Dia berlagak jadi korban setelah melakukan kejahatan. Dan Mustahil. Video ini pasti palsu. Kau memfitnahku. Simpan kata-katamu itu untuk polisi. Katakan itu pada mereka. Ayah. Ayah harus menyelamatkanku. dasar anak tak tahu dilindung. Beraninya kau melakukan hal seperti itu. Tindakan yang keterlaluan. Jinten, ini semua salah paman keduamu karena gagal mendidik anaknya dengan benar. Aku benar-benar tak menyangka kalau dia berani menjual rahasia perusahaan. Disengsi. Paman kedua, apa maksudmu? Semua ini perbuatan Ho Yufan seorang diri. Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia benar-benar tak akan menangis sampai melihat peti mati. Hal buruk yang kau lakukan. Lebih dari sekadar ini. Apa maksudmu? Hantu. Hantu. Kau sendirian. Kau tak pernah menyangka kalau aku masih hidup. Mustahil. Tapi, kau, apa kau memberitahunya? Mengetahuinya sekarang agak terlambat, bukan? Hou Shantian, Hou Yufan. Kau dicurigai melakukan percobaan pembunuhan dan pelanggaran rahasia dagang. Silakan ikut kami. Tunggu, aku punya bukti yang membuktikan aku tak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Shen Jidong. Paman kedua, polisi baru saja datang. Dan kau sudah punya bukti? Bukankah itu terlalu cepat? Aku baru menemukannya. Aku berencana menyerahkannya ke polisi. Setelah rapat dewan, aku tak menyangka. Kau yang memukulku. Dan sekarang kau mencoba menyalahkan putramu, Shen Jidong. Kau menfitnahku. Kau butuh bukti. Kau tak punya apa-apa untuk mendukung klaimmu. Mengapa polisi harus mempercayaimu? Ayah. Apa maksudmu? Ayahmu memberikan video kau membunuh dan membuang mayat ke polisi. Apa kau tak punya apa-apa untuk dikatakan? Ayah. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Aku putramu. Nah, aku telah membesarkanmu selama ini. Sudah waktunya bagimu untuk membalas budiku. Nah, aku telah mengajarimu sejak kau kecil bahwa jika kau membuat kesalahan kau harus memperbaikinya. Jika kau melakukan kesalahan, kau harus menerima Hukumannya. Hahau. Kau benar-benar memanfaatkan si tak berguna ini dengan baik. Hou Yufan, ikut kami. keponakan ipar. Kau lihat? Semua ini perbuatan Yufan. Ini tak ada hubungannya denganku. Tak tahu malu. Jangan marah pada sampah ini. Sebagai CEO Hu Corporation, aku secara resmi memberitahumu bahwa kau dipecat dari Hu Corporation. Rapat hari ini dibubarkan. Apa? Apakah ada di antara kalian yang ingin melanjutkan? Benar. Bagaimana dengan Shen Jidong? Kita tak bisa membiarkannya pergi. Alam telah berjalan sebagaimana mestinya. Aku tahu segalanya tentang rapat dewan. Nenek, ibu. Aku bersalah. Ada apa denganmu? Aku selalu mengajari Yufan, anak ini, untuk menjadi orang baik. Aku tak pernah menyangka dia akan menyembunyikannya dariku dan menyakiti Jinchen berulang kali. Kudina kaulah yang memberikan bukti kepada polisi. Ya, beberapa waktu lalu, aku menemukan apa yang dia lakukan, dan aku sungguh-sungguh mencoba untuk mencegahnya. Dia malah The film was bilang translated padaku untuk and tidak ikut campur. narrated Kau by pikir aku pikun? Amelia. Ibu. Kalpo. Apa maksudmu? Yufan itu, dengan otak udang-udangnya, bisa berbuat banyak tanpa ketahuan. Kukira
Kau hanya dibutakan oleh keserakahan sesaat. Selama kau sungguh-sungguh bertobat, aku masih bisa bersikap lunak padamu. Ibu. Saya. Harimau betina pun tak akan makan anaknya sendiri. Shantian, kau sangat mengecewakanku. Mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Hu. Ibu. Kau. Pergi dariku. Jangan terlalu sombong. Ibu. Aku memang anak durhaka. Aku takkan bisa berbakti di sisimu lagi. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Hu Jingchen. Aku akan membuatmu membayar semua ini cepat atau lambat. Nenek. Nenek, kau baik-baik saja. Jingchen, maafkan aku. Kau sudah banyak menderita. Nenek. Nenek tidak salah apa-apa. Itu semua karena keserakahan paman kedua. Nenek, biar aku bantu nenek kembali ke kamar untuk istirahat. Baiklah. Apa nenek sudah tidur? Ya. Membiarkan paman keduamu pergi begitu saja. Kau yakin tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Dia sudah tidak punya apa-apa sekarang. Dan aku akan menyuruh seseorang mengawasinya. Ya. Baguslah. Semoga bayinya tumbuh sehat. Ya, akhirnya tinggal 2 bulan lagi. Apa? Karena dia. Aku sudah menunggu begitu lama. Oh, ada orang lain di sekitar sini. Oh, sepertinya aku meninggalkan hasil tesku. Tunggu di sini. Aku akan mengambilnya. Baiklah. Mona cantik, bola saya menggelinding ke sana. Bisakah kau menampilkannya untukku? Tentu saja. Ayo. Hati-hati. Yungxi. Keponakan ipar. Kau akhirnya bangun. Ah, Kau rupanya. Apa yang akan kau lakukan? keponakan iparku sayang kau selalu pintar. Tidak bisakah kau menebak apa rencanaku? Ah, Hu Jingchen membuatku tak punya apa-apa. Dia bahkan mengirim anakku ke penjara. Jadi katakan padaku menurutmu, apa yang akan kulakukan? Kau mendapatkan balasan yang pantas. Apa yang kau tahu? Saat kakakku masih hidup, dia terus-menerus menindasku. Akhirnya aku menunggu sampai dia mati. Dan sekarang Hu Jingchen menggantikannya. Kenapa aku selalu di bawah mereka? Emosinya sedang tidak stabil sekarang. Aku tak bisa memprovokasinya. Kalau kau tidak suka, kenapa tidak bilang pada nenek? Nenek. Dia hanya peduli pada kakakku. Dan Hu Jingchen. Di mana tempatku anaknya di hatinya? Kau salah. Nenek selalu menyayangimu. Peduli padaku. Kalau dia peduli padaku, dia tak akan mengusirku dari keluarga Ho. Peduli padaku. Apakah dia akan meninggalkanku sendirian? Tapi setelah kamu meninggalkan keluarga Hu, nenek mendoakanmu setiap hari. Mendoakanku. Aku The hanya film was mengambil kembali translated apa yang memang and menjadi hakku. narrated by Apa salahku? Media. Hao Sentian. Tuan Ho, Jingchen, akhirnya kau datang. Jangan mendekat. Satu langkah lagi. Mari kita bicarakan baik-baik. Bukankah kau dulu sangat arogan jika kau menyerahkan perusahaan Ho kepadaku? Akan kuberikan sekarang. Aku sudah mengumumkan pengunduran diriku. Kau bisa melepaskannya sekarang. baiklah. Ah, Jingchen, Kau baik-baik saja. dasar bedebah. Jangan bergerak. Hao Shantian, kau terkepung. Jatuhkan senjatamu. nah, Song Shu cepat panggil ambulans. Ya, Aku sudah memanggil dokter kandungan terbaik. Hu Jingchen, jika aku mati, Jangan bicara omong kosong. Jika kau mati, akan kuberikan bayinya pada orang lain. Kau dengar aku. Demi anak kita,
Kau harus hidup. Anggota keluarga tidak diizinkan masuk. Dalam operasi. Suamiku sungguh hebat. Tentu saja semua orang tahu. Kau memanggilku apa barusan? Bukan apa-apa. Baiklah, aku akan bicara. Aku akan. Pasti akan merawatmu dengan baik. Kau dan bayinya. Bagaimana keadaan Yun 11? Dia baru saja masuk ruang operasi. Tuhan berkati. Berkati mereka berdua, ibu dan anak. Ibu yang melahirkan prematur mengalami pendarahan. Dia butuh transfusi darah. Tapi golongan darah Ho di rumah sakit kita. Persediaannya tidak cukup. Song Yan, cepat ambil darah dari rumah sakit terdekat. Cepat. Ya, Berapapun biayanya. Kau harus menyelamatkan istriku. Mereka sudah lama di dalam. Kenapa mereka belum keluar juga? Dalam operasi. Dia sudah melahirkan. Dia sudah melahirkan. Bagaimana keadaan istriku? Jangan khawatir, ibu dan anak perempuannya selamat. Kapan aku bisa melihat bayinya? Kau masih terlalu lemah. Dokter bilang kau jangan banyak bergerak. Tapi bayinya sudah seminggu di inkubator. Aku belum melihatnya. Sayang, akan kubawakan kau untuk melihat mama. Nenek, Nenek tahu kau ingin sekali melihat anak itu. Nenek, apa kau yakin? Makhluk kecil keriput ini adalah anakku? Anak kecil ini, bukankah semua bayi baru lahir seperti itu waktu kau kecil? Kau tidak secantik bayi ini. Yun 11 kau sudah menderita. Cukup banyak tali ini. Saat kita pulang, nenek akan memastikan kau mendapat banyak nutrisi. ya, Istriku, kau sudah bekerja keras.